Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi materi ke-23 dari rutinitas Rasulullah SAW yang beliau biasa lakukan pada pukul 11 malam, ya, pukul 23. Baik, jadi sudah kita bahas sedikit ketika menjelaskan tentang waktu tidurnya Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pada fase yang pertama tidur dimulai pukul setengah 10 sampai pukul 11. Nanti beliau akan tidur lagi pada fase yang kedua, yaitu kurang lebih pukul 3 sampai dengan pukul setengah 5 atau ketika masuk waktu subuh. Nah, berarti pada fase yang pertama ini Nabi SAW tidur pada pukul setengah 10 sampai pukul 11, maka pukul 11 itulah Nabi SAW akan terbangun dari tidurnya, ya, dan beliau akan bergegas untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik, jadi pukul 11 Nabi akan bangun dari tidurnya. Di samping beliau ada siwak yang sudah beliau letakkan sebelum tidur, ya, beliau selalu meletakkan siwak di sebelahnya, sehingga ketika bangun tidur yang pertama diraih adalah siwak tersebut. Beliau akan bersiwak, kemudian beliau mengucapkan doa bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya, yang mana doa di kala bangun tidur itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih dibangunkan dari tidur kita, ya. Berapa banyak orang yang tidur ternyata nggak bangun lagi, ya, menemui ajalnya di dalam tidur. Oleh karena itu, berdoa di kala bangun tidur dengan hati yang hadir, ya, teman-teman sekalian, dengan hati yang hadir, dengan hati yang mengingat-ingat bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu juga ketika seseorang bangun dari tidurnya, kemudian dia membaca doa atau dia sedang ingat kepada Allah, membaca doa berarti dia ingat kepada Allah, ya. Insya Allah hal tersebut akan mewariskan keadaan kepadanya ketika nanti orang itu dibangkitkan dari kematiannya, dibangkitkan dari alam barzakh, ya, pada hari kebangkitan, maka insya Allah dia bangkit dalam keadaan ingat kepada Allah, ya. Jadi keadaan seseorang ketika dia bangun dari alam kubur, dari tidurnya yang panjang di alam barzakh, itu sama seperti keadaan dia ketika bangun dari tidurnya di malam hari. Kalau tidur di malam hari dia terbiasa ingat kepada Allah, dia baca doa, maka insya Allah di alam barzakh, di alam hari, di hari kebangkitan, dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan ingat kepada Allah, ya. Jadi kita bangun tidur jangan pegang HP, jangan ingat dunia, jangan ingat proyek, jangan ingat bisnis. Ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun tidur. Maka sebagaimana Rasulullah SAW, beliau akan membaca doa ketika bangun tidur dan beliau akan bergegas untuk mengambil air wudhu. Pertama kali beliau cuci tangannya dulu, ya, sebelum mengambil air wudhu. Kenapa? Dalam hadis disebutkan bahwa karena orang yang sedang tidur dia tidak tahu tangannya memegang apa di dalam tidurnya, ya. Bisa jadi tidak sengaja menggaruk-garuk badannya, ya, sehingga tangannya penuh dengan kotoran di kulitnya, ya, menempel di tangannya. Bisa jadi tangannya ketika tidur memegang hal-hal yang kotor, ya. Jadi cuci tangan terlebih dahulu, baru kemudian Nabi SAW berwudu, ya. Ada kalanya beliau mandi, ada kalanya beliau hanya berwudu saja, ya. Barulah setelah itu beliau akan mengerjakan sholat 2 rakaat yang dipercepat oleh Nabi SAW. Artinya rakaat pertama bukan rakaat kedua, setelah membaca Fatihah beliau akan langsung ruku, tidak membaca surat-surat pendek lagi, ya, karena memang niatnya untuk
mengerjakan atau sebagai pemanasan dari sholat yang panjang yang akan beliau kerjakan setelah itu, ya. Jadi ini urutannya: doa, berwudu, kemudian sholat. Yang mana disebutkan dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang tidur, maka syaitan mengikat dia dengan 3 lapisan ikatan, ya. Ikatan yang pertama akan putus ketika kita membaca doa di kala bangun tidur. Ikatan kedua akan putus lagi ketika kita berwudu, dan ikatan ketiga akan putus lagi ketika kita melaksanakan sholat, ya. 3 ikatan itu akhirnya putus semuanya kalau kita mengerjakan rangkaian 3 ibadah tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengerjakan sholat tahajud di rumahnya, ya, di kamarnya tepatnya, di samping istri beliau yang sedang tertidur, ya. Jadi ini unik juga bahwa Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membangunkan istrinya pada jadwal seperti jadwal beliau bangun, ya. Jadi beliau bangunin istri, tapi nanti gitu, ya, menunggu beberapa saat. Jadi Nabi tidak memaksakan bahwa istrinya itu harus menyamakan pola tahajudnya dengan pola tahajud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk daripada rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bentuk daripada kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, pada istrinya, keluarganya, dan kita umatnya, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu dalam Quran disifatkan kepada orang-orang mukmin sangat kasih sayang, ya, sangat pengertian, ya, sangat tahu keadaan kita masing-masing. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi sholat tahajud, ya, istri beliau tidur di sampingnya. Kemudian namanya orang sedang tidur, ya, suka bergerak ke sana kemari, tidak sengaja, tidak sadar, ya. Kemudian tangannya itu menghalangi tempat sujudnya Nabi yang sedang sholat. Tangan istrinya sedang bergerak-gerak di dalam tidurnya, tiba-tiba menghalangi tempat sujudnya Rasulullah SAW, karena tidurnya berdekatan ini dengan sholatnya Nabi. Maka ketika Nabi sholat, ketika hendak sujud, maka diangkatlah tangan tersebut yang agar tidak menghalangi, kemudian Nabi bersujud, ya. Ini ada dalam hadis. Jadi dapat kita simpulkan ketika Nabi sedang sholat, istri beliau sedang tidur, ya, walaupun tidak sepanjang malam, ya. Nanti akan dibangunkan juga, ya, akan dibangunkan juga di pertengahan tahajud, beliau akan bangunkan istrinya. Atau kadang-kadang beliau melihat istrinya dalam keadaan yang cukup lelah, maka ketika beliau baru mau melaksanakan witir, berarti tahajudnya sudah selesai, rangkaian tahajud beliau sudah selesai, beliau mau melaksanakan witir, baru beliau membangunkan istrinya, ya. Dalam hadis kan disebutkan seperti itu. Fa idza arada ayyutira aiqadhaha. Ketika Nabi mau melaksanakan witir, barulah Nabi membangunkan istrinya. Aiqadhaha. Ini kembali kepada istrinya, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teramat sangat meringankan kepada kita orang-orang mukmin, ya. Nabi tidak memberatkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menyamai, tidak bisa mengikuti secara penuh, yaitu aktivitas Rasulullah SAW, ya. Hanya saja bertahap dan berproses. Banyak juga saya menemukan orang-orang soleh dari guru-guru kami, ya, mereka waktu tidurnya itu sama seperti Rasulullah SAW, ya. Rata-rata dalam satu malam hanya 3 jam, dan mereka segar bugar di siang hari mengajar, berdakwah, ya, dan di malam hari juga demikian mengikuti Rasulullah SAW, ya. Artinya berproses, bertahap, mulai dari sesuatu yang ringan baru menuju yang
lebih berat lagi dan seterusnya, ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi daripada sifat tahajudnya Rasulullah SAW, ya, dalam membaca surat, ya, atau membaca Fatihah dan membaca surat, beliau suaranya adalah berada di pertengahan. Ya, apa maksudnya di pertengahan? Terkadang dijaharkan, terkadang disirkan. Ya, jadi tidak seperti sholat maghrib yang jahar terus, ya, yang dikeraskan terus suaranya. Tidak pula seperti sholat zuhur yang suaranya disembunyikan terus pelan terus, ya. Melainkan kadang-kadang jahar, kadang-kadang keras, kadang-kadang nggak kedengeran. Nanti keras lagi, nanti nggak kedengeran lagi. Ya, itu suara Rasulullah SAW ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat tahajudnya. Ya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sholat-sholat yang panjang, atau terkadang beliau bertemu dengan surat yang cukup memiliki ikatan emosional dengan Nabi sehingga Nabi berhenti di ayat tersebut, ya, menemukan ayat yang begitu emosional. Nabi berhenti di ayat tersebut dan Nabi mengulang-ulang ayat tersebut sampai waktu yang cukup panjang. Ya, seharusnya bisa membaca surat sampai habis. Tapi apa yang dikerjakan oleh Nabi? Justru beliau mengulang-ulang kembali satu ayat yang itu saja karena beliau begitu merasakan kenikmatannya atau begitu merasakan kekhusyuannya. Ya, begitu meresapi makna dari ayat tersebut. Ya, ini sifatnya insidental, ya, begitu bertemu chemistry-nya dengan hati beliau, maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh ketika Nabi, ya, bertemu dengan ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau mendengar Rasulullah SAW dalam sholat malam berhenti di ayat tersebut dan mengulang-ulang ayat tersebut sehingga mengucur kedua air mata beliau, ya. Beliau menangis terseduh-seduh sambil mengulang-ulang satu ayat-ayat itu saja, ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa ini ayat ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang para nabi dan para rasul pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW, ya. Mereka, para anbiya, para mursalin, mereka ketika sudah sampai pada titik perjuangan yang maksimal, dakwahnya sudah sempurna, sudah lengkap, kemudian umatnya ada yang beriman, ada yang enggak, ya, namanya manusia. Umatnya ada yang beriman, ada yang enggak, padahal para nabi mereka sudah total dalam dakwah. Maka para nabi akan berdoa kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan umatnya itu, tentang keadaan umatnya yang tidak beriman. Yang beriman, alhamdulillah selamat. Yang tidak beriman, padahal mereka sudah dakwah, tapi mereka tidak mau beriman. Apa yang diucapkan oleh para nabi? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau ingin mengazab mereka, ingin menghukum mereka, maka mereka adalah hamba-Mu, ya Allah. Artinya Allah bebas melakukan apapun terhadap hambanya, terhadap makhluknya, ya, mereka yang tidak beriman. Mau diazab, ya, kembali kepada Allah, ya, karena Allah pencipta mereka. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau, wahai Allah, ingin mengampuni mereka, ya, ingin membebaskan mereka, maka engkau adalah Allah yang maha pengampun, ya, lagi maha bijaksana. Jadi artinya para nabi sudah pasrah, sudah kembali kepada Allah, serahkan total kepada Allah keputusannya. Mau diazab ya azab, mau diampuni ya diampuni, semua bebas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu ayat ini, Nabi menangis sejadi-jadinya, ya. Nabi mengucur air mata Rasulullah SAW. Mengapa? Karena
Memang betul ya, ini perbuatan para nabi dan para rasul adalah perbuatan yang baik, yang sangat baik ya, menyerahkan seluruhnya keputusan kepada Allah. Betul, tidak salah ya, perbuatan yang baik. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hati kecil beliau, dalam hati kecilnya Rasulullah nggak kepengen ya, nggak kepengen seperti itu, nggak kepengen menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mau diazab boleh, mau diampuni boleh ya. Dalam hati kecil baginda Nabi, sebetulnya Nabi itu kepengen agar seluruh umatnya diampuni, jangan ada yang diazab. Nabi pengennya kayak begitu ya. Ini saking sayangnya Nabi kepada umatnya, saking perhatiannya Nabi kepada umatnya, saking cintanya Nabi kepada kita umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah Nabi yang paling perhatian, paling menyayangi, paling mencintai orang-orang mukmin ya. Sehingga begitu teringat kepada ayat tersebut, menangislah beliau. Menangisi siapa? Menangisi kita umatnya ya. Nabi menangisi orang-orang mukmin, Nabi menangisi nasib kita di hadapan Allah ya. Nabi menangisi, ya Allah, sesungguhnya kalau bisa diampuni saja semua daripada umat beliau ya, jangan ada yang diazab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya. Ini salah satu bukti bahwa lelahnya Nabi, payahnya Nabi ketika beliau berdiri dalam sholat tahajud, itu salah satu alasannya adalah kita ya teman-teman sekalian ya, karena Nabi mendoakan kita, karena Nabi sayang kepada kita, karena Nabi begitu perhatian kepada kita orang-orang mukmin ya, kepada kita umatnya. Maka Nabi rela hingga bengkak kedua kakinya, beliau berdiri untuk tahajud ya, dalam keheningan malam tersebut. Jadi demikian di antara sifat-sifat tahajud Rasulullah SAW pada pukul 11 malam, pada pukul 23. Dan beliau akan terus melaksanakan sholat tahajud dimulai dari pukul 11 ini sampai pukul 3 dini hari ya. Jadi dari jam 11 sampai jam 3, kurang lebih 4 jam tahajudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi kajian atau materi terakhir 24 besok ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.